Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, kita berjumpa kembali di pertemuan kedua mata kuliah pengantar basis data ya. Kita sekarang membahas mengenai Entity Relationship Diagram ya, atau ER diagram. Ini merupakan mata kuliah pertemuan lanjutan dari kemarin ya, pertemuan pertama, yang dimana di pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas yang bagaimana itu database ya, kegunaannya seperti apa, kebermanfaatannya itu bagaimana, apa unsur-unsurnya dan juga bagaimana cara kerja dalam membentuk sebuah database ya. Nah, jadi ini saya slideshow kan ya. Oke, jadi ya di sini kita akan membahas mengenai berkaitan dengan bagaimana dalam eh, menggambarkan sebuah alur ya dalam database gitu ya. Nah, jadi mengapa harus kita bahas mengenai diagram ini ya, tentunya sebuah database itu ya ada proses ya perancangan ataupun juga menggambarkan bagaimana alurnya dan juga bagaimana kebutuhan-kebutuhan dalam data tersebut gitu. Jadi kenapa kita tidak langsung bahas saja bagaimana membuat database itu menggunakan aplikasi ya, atau langsung saja kita buat database dengan SQL misalnya, atau menggunakan software-software yang penunjang dalam pembuatan database gitu ya. Kenapa kita harus membahas dulu terlebih dahulu mengenai ER diagram ini? Ya tentu dalam eh, sebuah kasus ya atau analisis dalam pembuatan database itu ya pada skala tertentu ya, si perancang database ini ya ini memungkinkan ya butuh sebuah gambaran ya, karena terkadang kalau kita akan membandingkan ya atau membayangkan sebuah data itu ya, apa kebutuhannya dan bagaimana cara kerjanya gitu ya, kita tidak bisa langsung secara gamblang itu membuatnya ya dalam bentuk database ya atau aplikasi gitu. Ya, juga terkait juga dengan berapa banyak data yang digunakan gitu ya. Kalau sedikit datanya ya, kalau datanya cuma sedikitnya itu tidak perlu sepertinya ya membuat database yang utuh gitu ya. Cukup dengan menggunakan Excel saja gitu ya. Kalau datanya hanya misalnya cuma 10, record datanya hanya 20 seperti itu ya. Itu tidak perlu rasanya kita buat dalam bentuk database utuh gitu ya. Cukup Excel saja ya. Tapi ya seperti pertemuan selanjutnya sebelumnya yang kita bahas itu ya, tentu ada beberapa keunggulan ya, dan juga ada beberapa kelemahan ya, misalnya seperti Excel kemarin itu ya, kalau kita buat Excel mungkin untuk relasinya mungkin tidak bisa kita pastikan, tidak bisa kita rancang. Kemudian dari segi keamanan seperti itu ya, dan juga dari segi eh, logik ya, alur dari hubungan data tabel itu dengan tabel yang lain gitu ya. Ya, maka dalam pada skala tertentu itu ya, perancang database ini ya, kita asumsikanlah kita sendiri ya selaku aktor yang membuat database misalnya ya. Terkadang kita tidak bisa bayangkan ya, karena secara menyeluruh kebutuhan data itu kita harus pahami terlebih dahulu ya. Perancangannya bagaimana, bagaimana interaksi data itu, ya, bagaimana kita berinteraksi dengan customer misalnya ketika kita dimintai untuk membuat database gitu ya. Nah, jadi kita cenderung agak kesulitan ya dalam merancang itu, membuat relasi dan atributnya ya, karena kita tidak mendapatkan gambaran yang secara gamblang, hanya membayangkan seperti itu. Kita harus tuliskan dan juga kita harus rancang terlebih dahulu. Nah, pada prakteknya ya rancangan basis data ini dibutuhkan ya, itu dalam kasus-kasus kompleks ya, ataupun data yang banyak gitu, ataupun data yang digunakan oleh banyak orang gitu ya. Jadi makanya karena kompleks tadi ya, ada kata kompleks ya, tentu dia yang berfungsi utuh, berfungsi banyak, maka kita sulit untuk langsung menentukan rancangan atribut, relasi dan rancangan lainnya gitu ya. Dan maka dibutuhkanlah model data yang menerjemahkan kebutuhan dari kita ya selaku eh, perancang itu ya dengan skema konseptual dari basis data gitu ya. Maka salah satu cara itu adalah dengan cara menggambarkannya dengan ER diagram seperti itu ya, atau Entity Relationship Diagram. Nah, pada review sejenak dari pertemuan yang lalu itu ya, kita sudah kemarin kita sudah coba ya untuk menganalisis ya database itu bagaimana tampilan
data aplikasi yang selama ini kita gunakan seperti itu, ya, data yang digunakan, data yang tampak, gitu. Artinya ada sebuah kebutuhan analisis di situ. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tahapan yang ini, ya, tahapan yang selanjutnya yaitu pemodelan data, gitu ya. Yaitu dengan menggunakan diagram untuk pertama ini kita pelajari, gitu. Dan selanjutnya nanti untuk bagaimana skema relasi antar data, data tabel ya, kemudian bagaimana manajemen database itu yang terakhir di database manajemen sistem dengan query-nya ya, menggunakan struktur query language nantinya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, dalam desain konseptual dari database itu ya, ini kita kenal ada IR model namanya, di mana itu adalah berfungsi untuk teknik pemodelan data yang mengilustrasikannya secara visual entitas dalam basis data atau sistem informasi dan relasi antara entitas tersebut ya. Nah, jadi kemarin kita sudah bahas itu mengenai entitas dan relationship ya secara secara singkat ya, secara pengantar ya. Jadi dalam IR model ini, IR diagram ini ya kita akan menganalisis ya apa saja yang menjadi entitas dan juga relationship-nya bagaimana antar entitas tersebut dalam sebuah organisasi misalnya, dalam sebuah alur gitu. Tentu entitas ini ya itu yang digambarkan sebagai objek ya, objek ataupun yang tabel ya misalnya. Kemudian relationship ini adalah hubungannya dengan kaidah-kaidah tabel lainnya seperti itu. Nah, kita mengasumsikan bahwa database itu dalam bentuk tabel. Kemudian apa saja informasi mengenai entitas dan relationship tersebut yang harus disimpan dalam database ya. Tentu itu yang menjadi konsep dari penggambaran ataupun juga perancangan database untuk pertama. Kemudian apa saja yang menjadi integrity constraint ya atau business rule yang berlaku itu. Bagaimana rule dari relasi tabelnya ya, apa yang dilakukan di dalam aktivitas tersebut ya, tentu itu digambarkan dalam diagram ini juga. Itu digambarkan ya. Jadi diagram ini dapat dipetakan menjadi skema relasional ya. Jadi ketika kita sudah menggambarkan diagramnya, kita nanti akan dapat melihat bahwa oh, yang entity A ini ya bisa berhubungan dengan entity B gitu ya dalam skema apa gitu ya, dalam aktivitas apa seperti itu. Kegunaannya untuk apa dan lain sebagainya. Misalnya contoh ya ini ada contoh diagram ya yang dimana ini adalah contohnya adalah entitinya pegawai ya, pegawai. Objeknya adalah pegawai yang bekerja di departemen seperti itu. Nah, ini ada keterangan-keterangannya di sini ya, di mana setiap lambang ini mempunyai fungsi gitu ya, mempunyai maksud dan makna. Gitu. Kalau untuk yang dia berbentuk persegi panjang ya, dia melambangkan himpunan entitasnya atau objeknya tadi ya. Jadi sini objeknya itu ada pegawai dan departemen gitu. Ya. Dan relationship-nya itu adalah yang bekerja di ya. Ini nampaknya di sini. Nah, kemudian belah ketupat melambangkan himpunan relationship-nya ya. Inilah dia bekerja di mana itu pegawai bekerja di departemen misalnya kalimat utuhnya ya. Itu yang menghubungkan antara entity satu dengan entity yang lain. Kemudian ada garis ya, ada masing-masing garis nih ya yang menghubungkan atribut ke himpunan entitas dan himpunan entitas ke himpunan relationship-nya. Ya garis ini memaksudkan adalah bahwa dari bagian pegawai ini apa saja atribut yang ada gitu ya. Unsur yang ada atau field yang ada itu apa saja gitu. Kemudian untuk yang berbentuk elips ini ya, bulat lonjong ini, itu yang melambangkan atributnya. Jadi masing-masing entitas itu memiliki atribut ya. Ya pasti yang namanya entitas itu punya atributnya. Itu yang dia menjabarkan dari entitas itu apa-apa saja unsur di dalamnya seperti itu. Kalau dia elips yang berbentuk double itu melambangkan multi valued valued atribut ya, artinya dia yang punya ada banyak ini ya, ada banyak bagian gitu misalnya. Kemudian elips dengan garis putus-putus itu melambangkan derived atribut ya, artinya atribut yang dia bergantung kepada atribut yang lain ya. Misalnya seperti umur nih ya. Ya, kalau secara unsur konsep umur ya, tentu kalau umur itu dihitung pasti berdasarkan tanggal lahir tentunya ya. Dari tahun lahir ya. Jadi bisa diidentifikasi umur si pegawai itu berapa gitu. Nah, itu makanya dikatakan dia sebagai elips ya, derived atribut itu ya. Jadi dia bergantung kepada atribut yang lainnya yang berkaitan ya. Dalam hal ini contohnya di sini itu adalah tanggal lahir dan umur gitu. Si umur itu bergantung kepada tanggal lahir ya, seperti itu dan lain sebagainya ya.
Kemudian untuk garis bawah ini melambangkan atribut primary key ya. Artinya ada garis bawah yang menyatakan sebagai eh, ID ya, atau indeks umumnya, utamanya dari atribut itu terhadap eh, entitinya atau objeknya, gitu. Nah, kemudian dalam eh, penulisannya atau penggambaran diagram itu ada beberapa notasinya ya. Misalnya kalau dia ini persegi panjang ya. Itu adalah entity maksudnya. Ya, tadi seperti ini, pegawai itu adalah entity gitu ya. Ada objeknya gitu. Kemudian kalau dia yang double ya, ini persegi panjangnya double itu ada weak entity. Ya, jadi ini tidak ada contohnya. Weak entity artinya itu adalah entity ya, atau yang dia sifatnya lemah ya, ataupun juga yang eh, bukan tidak berpengaruh ya, tapi dia memiliki pengaruh yang tidak begitu besar seperti entity yang utama gitu. Untuk bagian ini ya, notasi dengan gambar belah ketupat itu adalah relationship, hubungan antara entitinya. Kemudian ada ini double ya. Belah ketupatnya itu adalah identifying relationship ya. Artinya itu adalah yang apa namanya? Menjelaskan ya hubungan itu secara lebih mendalam gitu ya. Atau ada sub hubungan gitu. Untuk yang elips berbentuk bola lonjong ini yaitu adalah atributnya, atribut ya ini seperti tadi atribut ya, atribut yang biasa seperti ini. Itu atribut dari entity. Kemudian ada bulat lonjong ini ada garis di bawah ya. Itu adalah atribut primary key ya. Misalnya seperti di sini ya, itu nomor pegawai itu sebagai eh, primary key-nya, atribut primary key-nya yang jadi penghubung ya. Jadi untuk sebagai pembeda ya dari aktivitas relasi antar entity gitu ya. Seperti ini juga nomor departemen ya, ini departemen. Kemudian ada atribut value multi value ya, artinya dia yang menggunakan ya seperti nomor telepon ini menggunakan unsur yang bisa lebih dari satu gitu. Nomor telepon ya. Karena misalnya kan ada kan nomor telepon itu ya, kodenya dipisah dengan nomornya. Misalnya kita di Indonesia misalnya itu adalah 62 gitu ya, plus 62. Kemudian nomor teleponnya selanjutnya gitu. Kemudian ada atribut komposit ya. Komposit itu adalah atribut yang dia bisa dipecah gitu, dipecah. Misalnya nama ya, misalnya kalau nama ini kan kalau kita lihat misalnya di ada form itu ada beberapa form itu yang dimana data untuk nama itu dipecah ya. Misalnya dia nama depan, nama tengah, nama belakang gitu ya. Jadi itu kalau kita membuat unsur data seperti itu, data nama kita menggambarkannya seperti ini ya, atribut komposit. Kemudian ada atribut derivatifnya. Yang tadi ya sudah kita bahas itu misalnya seperti umur ya. Bentuk elips garisnya putus-putus. Adalah atribut yang bergantung terhadap atribut lainnya ya. Jadi untuk notasi ya diagram. Kemudian ada kita bahas mengenai instance dari sebuah ya diagram ya. Ya, yang dimana dalam ya diagram ini mendeskripsikan skema dari database ya. Kemudian database instance ini berisi data yang mengikuti struktur tersebut. Ya, jadi secara gamblangnya kita tidak memiliki data dalam konseptual desain ya, tapi membayangkan bahwa data itu ada membantu kita berpikir mengenai desain ya. Jadi instance itu ya misalnya seperti ini, isi datanya ya. Misalnya D100 farmasi sekian. Nah, jadi dalam penggambaran diagram itu kita itu tidak tampilkan sebenarnya secara gambar ya. Nah, misalnya ini, kita hanya menggambarkan bagaimana dan unsurnya ya, unsur dari tabel data-datanya itu. Untuk isi datanya itu tapi kita dalam menggambarkan diagram ini kita membayangkan data itu isinya apa saja gitu ya. Nah, tapi dalam menggambarkannya kita tidak membuat instance-nya atau isi datanya seperti itu ya. Misalnya seperti ini, tabel departemennya. Kita tadi membuat atributnya nomor departemen, nama departemen, dan budgetnya seperti itu. Dengan kode-kode yang tergantung kita buat seperti apa bentuknya. Nah, kita masuk ke unsurnya satu persatu ya. Yang di mana ya, ini ya, model untuk entity atau entitas itu adalah objek dalam dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek lainnya. Gitu. Misalnya seseorang ya, orang, kemudian sebuah perusahaan, sebuah event, sebuah keluarga misalnya atau sebuah apa namanya acara misalnya seperti itu. Itulah objeknya yang dapat dibedakan dari objek yang lainnya. Artinya objeknya sama itu, tapi bisa dibedakan ya. Apa yang membedakannya tentunya ada beberapa hal gitu ya.
Kemudian dideskripsikan ya dalam database itu menggunakan kumpulan atribut. Ya. Jadi untuk menggambarkan sebuah atribut itu tentunya harus ada, dalam menggambarkan sebuah entitas itu ada atributnya ya. Jadi kalau ada entitas yang tidak punya atribut itu tidak mungkin ya, karena bisa didefinisikan, tidak bisa dideskripsikan gitu ya. Jadi pastinya sebuah entitas itu memiliki atribut ya, maka dia bisa dapat didefinisikan, dia dapat dideskripsikan dan dapat juga dipahami ya. Oh, inilah data orang misalnya. Misalnya nama gitu kan, biodata nama, NIM, kemudian tanggal lahir gitu. Jadi misalnya kalau ada entity misalnya orang, tapi tidak ada atributnya, kita nggak bisa bayangkan tuh. Ini orang ini atributnya apa saja, kriterianya apa saja gitu ya. Maka dia tidak punya atribut, maka dia entitasnya pun juga menjadi melemah gitu ya. Tidak punya kedudukan apapun dalam database. Gitu. Nah, kemudian himpunan entitas ya atau entity set itu ya. Himpunan entitas-entitas yang serupa yang mempunyai properti yang sama ya. Misalnya semua pegawai ini di sini. Nah, semua entitas dalam sebuah himpunan entitas mempunyai atribut yang sama. Ya, misalnya himpunan semua orang ya, perusahaan ataupun event. Ya, setiap entity set itu memiliki key ya, entitasnya gitu. Artinya gini ya, contohnya begini, misalnya kalau dalam entitas itu misalnya mahasiswa ya, yang membedakan Anda-Anda semuanya ya mahasiswa itu tentu kita kan punya NIM ya, nomor induk mahasiswa ya. Jadi yang membedakan Anda dengan teman-teman Anda itu adalah berdasarkan NIM gitu, identitasnya atau key-nya ya. NIM itu sebagai key-nya. Nah, untuk entity set itu adalah keseluruhan dari data atau instance yang ada dalam entity itu. Jadi misalnya gini nih, ada orang ya atau mahasiswa yang mungkin namanya sama gitu ya, namanya sama. Misalnya namanya seperti saya ya, Ahmad gitu. Ahmadi. Di dalam satu kelas itu misalnya ada yang namanya Ahmad itu ada 5 orang misalnya. Atau lebih gamblangnya nama-nama pasaran gitu ya. Ya, nama-nama pasaran ya kalian bisa tahu ya mungkin. Nah, jadi walaupun nama-namanya sama ya, tentu dia memiliki satu identitas ya yang membedakan dia dengan orang lain ya. Itulah kalau kita di mahasiswa itu ya dalam misalnya entitinya mahasiswa, itulah dia NIM misalnya. Atau dalam pegawai nomor pegawai gitu ya. Agar dapat dibedakan, agar dapat diketahui bahwa oh ini adalah si ini seperti itu ya. Maka dia ada pembeda, yaitu dia menggunakan key tadi itu. Dalam hal ini kalau dalam pegawai itu adalah key-nya adalah nomor pegawai gitu ya. Tuh ya. Itu yang menggambarkan entitas itu di mana. Jadi dia objeknya boleh sama ya, tapi dia ada yang membedakannya, yaitu dia adalah dengan key tadi. Itu. Secara gamblangnya entity adalah objeknya gitu ya. Ada objek, ada atribut, itulah syaratnya gitu. Oke, itu tadi entity ya. Sekarang atribut yang unsur yang lainnya adalah atribut ya. Unsur pentingnya dalam himpunan entitas itu memiliki atribut yang dimana properti dari entitas-entitas dalam himpunan itu ya. Misalnya ini adalah misalnya ada entitasnya pegawai ya. Apa-apa saja atributnya ya. Misalnya nomor pegawai, nama, tanggal lahir, nomor telepon dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada domainnya ya. Di dalam atribut ini ada domain atau nilai ya. Yang dimana nilai itu nilai yang logis ya umumnya ataupun nilai yang ditetapkan gitu. Himpunan nilai yang boleh dimiliki oleh setiap atributnya. Jadi misalnya ini adalah pegawai ya contohnya. Artinya misalnya ini kita lihat di bagian umur misal. Ya, menggambarkan domain itu misalnya umurnya. Misalnya sini ada 18. Jadi umur pegawai itu tidak boleh di bawah 18 tahun dan dia tidak boleh di atas 65 tahun misalnya ya. Hal logisnya adalah karena tadi syaratnya harus logis ya ataupun peraturan yang jelas. Misalnya ya pegawai atau karyawan itu kan yang boleh dipekerjakan adalah umur 18 tahun misalnya. Kalau kita ikut mengacu kepada undang-undang misalnya. Nah, kalau kita mempekerjakan misalnya di bawah 18 tahun ya, 17 tahun ya, maka kita nanti bisa dituduh sebagai mempekerjakan anak di bawah umur misalnya. Karena umur 17 tahun itu umumnya adalah umur yang masih produktif dalam sekolah gitu ya, umurnya itu contoh ya. Walaupun mungkin ada umur orang yang lebih cepat sekolah mungkin ya. Ada dia umur 17 tahun sudah selesai tamat SMA seperti itu. Karena mungkin dia sekolahnya cepat mungkin dulu ya. Nah, kita ambil yang umum saja ya, 18 tahun gitu.
Nah, kemudian tidak boleh lebih dari 65 tahun ya, karena 65 tahun dianggap sudah usia bukan produktif lagi bekerja misalnya, atau sudah pensiun gitu. Maka domain dari masing-masing atribut itu adalah suatu hal yang jelas gitu, hal yang logis dan hal yang substansial ya bermakna gitu. Untuk tipe-tipe atribut sendiri ya itu ada beberapa ya. Misalnya simple atribut. Simple atribut itu atribut yang dia tidak ada penjabaran ya misalnya ketika dia tidak memiliki penjabaran ya atau dia bahasa bahasa singkat simpelnya itu adalah atribut tunggal gitu ya. Misalnya nomor pegawai, kemudian nama depan, nama belakang gitu ya. Itu adalah simple atribut adalah unsur yang terkecil dari atribut gitu ya. Misalnya seperti nama ini ya, nama. Kemudian ada kompositnya nih ya. Ya. Kita masuk ke komposit atribut ya. Jadi misalnya ada nama. Nah, misalnya nama ini kan bisa juga dipecah gitu ya untuk atribut nama ya. Misalnya dalam tabel atau form gitu seperti yang sebelumnya saya katakan itu ya, nama bisa dipecah. Misalnya ada first name gitu, nama depan. Misalnya nama saya kan Ahmad Irmansyah Lubis gitu. Ini dalam input datanya misalnya dipecah gitu. Nama depannya Ahmadi, nama tengahnya middle name-nya adalah Irmansyah dan last name-nya adalah Lubis gitu ya. Jadi dipecah. Itu dia disebut sebagai composite atributnya. Atribut yang dipecah dari atribut utamanya gitu, yang bisa dipecah gitu ya. Kemudian ada single value-nya. Misalnya nomor pegawai itu ya, single value yang dimana dia sebagai apa namanya atribut penopangnya atau key-nya gitu. Dan ada multi value atributnya. Misalnya nomor telepon ya, ya bisa juga dia apa ya, dipecah gitu ataupun juga bisa dikumpulkan lagi gitu. Kemudian ada derivate atributnya, ya sama seperti yang tadi juga ya, itu adalah umur misalnya, yang bisa dia bergantung ya, dia bergantung pada tanggal lahir gitu. Jadi misalnya kalau kita isi tanggal lahir misalnya, ada sebuah data ini ya, kita isi tanggal lahir gitu, maka umurnya langsung terdeteksi seperti itu. Karena dia menghitung berdasarkan tanggal lahir, tahun lahir ya, dengan tahun yang sekarang gitu. Jadi itu berkaitan yaitu namanya derivate atributnya, atribut yang bergantung pada atribut yang lain. Itu untuk bagian atributnya. Kemudian ya, ini untuk relationship ya, hubungan antara dua atau lebih himpunan entitasnya. Misalnya pegawai Budi ya, si Budi sebagai pegawai yang bekerja di departemen farmasi gitu. Nah, jadi untuk sebuah relationship kita harus menentukan pegawai mana dan departemen mana yang berhubungan dengan relasi tersebut gitu. Artinya eh, bisa jadi ya pegawai, misalnya pegawai A ya, kini katakanlah dia dalam satu tabel yang sama. Misalnya pegawai A itu dia bekerja di departemen, misalnya departemen marketing misal. Oh, sorry. Kemudian pegawai B bekerja di departemen eh, humas ya atau departemen keamanan gitu misalnya. Artinya itu memungkinkan untuk banyaknya pegawai itu bisa memiliki departemen yang berbeda-beda dalam satu tabel misalnya. Dan bisa juga dikelompokkan dalam satu departemen yang sama, gitu. Itu untuk konsep relationship ya. Ya, jadi kita memerlukan nilai key-nya ya. Seorang pegawai dan nilai key sebuah departemen itu disimpan bersama-sama untuk menunjukkan sebuah relasi gitu. Jadi cukup dalam menghubungkan itu dalam menggunakan key-nya. Di sini ya di pegawai itu key-nya adalah nomor pegawai dan di departemen nomor departemennya. Artinya kedua key ini yang dihubungkan ya untuk membentuk sebuah relationship. Jadi bisa dipahami bahwa kaitan dari pegawai dan departemen itu diletakkan di mana gitu ya, di konsep di mana gitu. Nah, berbicara tentang key tadi ya, jadi ada banyak perspektif ya dari berbagai perspektif basis data itu ya setiap entitas itu bisa berbeda dan key-nya pun juga bisa berbeda ya atau bahkan key-nya bisa lebih dari satu gitu. Nah, dari key sendiri itu adalah sekelompok atribut yang dapat membedakan satu entitas dan entitas lainnya gitu ya. Dijelas seperti yang sebelumnya, itu yang menjadi pembeda gitu. Bisa orang namanya sama ya, bahkan ada mungkin orang yang namanya sama ya, namanya tiga suku kata nih. Misalnya Muhammad Rizky Saputra, itu kan nama orang kan udah banyak ya. Atau Muhammad Ilham Saputra misalnya gitu. Nah, di dalam kelas itu ada 4 orang dia. Nah, jadi pembedanya adalah key gitu. Nah, dari key ini sendiri pun juga stepnya ada ya, ataupun juga bagian-bagiannya ada lagi itu, tahapannya gitu. Ada 3 di sini.
yang saya lampirkan. Itu yang pertama adalah super key ya, ya. Artinya satu atau lebih atribut yang lainnya dapat digunakan untuk membedakan setiap entitas gitu. Tuh. Dia jadi key-nya ya bisa banyak gitu, bisa banyak, bahkan bisa lebih atributnya, lebih dari atribut yang nilainya dapat digunakan untuk membedakan entitas itu ya. Kemudian untuk kandidat key-nya ya itu adalah super key yang paling minimal gitu ya. Nah, jadi bisanya banyak nih, bisa banyak key-nya ya. Jadi kita pilih yang mana yang paling minimal dari situ. Key-nya misalnya NIM gitu ya, atau nomor rekening, nomor misalnya ada tabel nih. Ini di mana? Di dalam itu ada key-nya beberapa ya. Yang untuk dihubungkan dengan tabel lain misalnya, ataupun juga dengan entity lain. Misalnya data rekening misalnya kan. Kan itu kan pasti kan ada NIK ya, ada NIK. Kemudian ada apa ID registrasi misalnya, kemudian ada ID rekening misalnya gitu. Nah, kita mau pilih nih untuk kita mau search ya atau mencari ya, itu berdasarkan rekening misalnya. Nah, maka dia akan berhubungan dengan key dari key utamanya gitu. Misalnya tadi yang NIK tadi nomor induk kependudukan gitu. Jadi dia berguna untuk mencari yang minimal itu berguna untuk dia untuk pencarian data gitu ya, memudahkan pencarian pendataan dalam sebuah data. Nah, kemudian terakhir itu adalah primary key ya, ya itu adalah kandidat key yang dipilih untuk membedakan entitas satu dan entitas lainnya. Nah, dari key yang banyak tersebut kita pilih mana yang primer ya, atau yang utama gitu. Jadi misalnya kita mau buat dari tiga tadi ya, misalnya ilustrasi rekening tadi. Nah, untuk kita buat sebagai primary key misalnya itu yang paling utama di antara itu, paling minimal ya. Misalnya kita buat nomor rekening ya, karena kita berhubungan dengan data rekening misalnya itu, atau data peminjaman atau data di bank gitu. Itu jadi tahapan-tahapannya itu. Nah, kemudian kita masuk ke rule dari relationship itu ya. Jadi, nah ini misalnya di sini ada alur dalam apa ini? Alur peminjaman ya, pembelian buku gitu ya. Misalnya dalam apa namanya? Dalam pinjaman buku. Ini yang menjadi entity apanya objeknya itu misalnya adalah student ya. Kemudian student ini memiliki ya atribut ya misalnya ID student ya, kemudian nama dan program studinya apa gitu. Nah, kemudian dia memilih buku ya relasinya adalah untuk memilih bukunya ya. Di mana dalam buku itu juga ada eh, entity buku itu ada apa namanya? Atributnya ya, sorry atributnya. Judul bukunya apa, penulisnya siapa, tahunnya dan juga ID bukunya itu ada. Nah, di dalamnya ya, jadi ada di dalam entitasnya itu lagi ya di mana hubungannya. Jadi ada eh, relationship-nya lagi gitu ya di dalamnya. Itu adalah tipe bukunya ya. Jadi dia mengkelompokkan juga berdasarkan tipe buku itu. Nah, dia kan dihubungkan ya. Jadi key-nya ini ada di sini. ID buku itu di penghubungnya untuk penentuan tipe bukunya ya. Dan status dari buku itu bagaimana kan? Itulah dia penghubungannya dengan buruh ini relasinya. Dan dia menampilkan pengembaliannya kapan dan juga kapan peminjamannya seperti itu. Dan dia statusnya bagaimana. Dia menggambarkan relasi-relasinya. Jadi ada panah-panahnya nih ya. Artinya siapa yang menjadi objeknya gitu ya. Objek pentingnya dan juga aktivitasnya bagaimana seperti itu. Jadi entitas yang sama dapat berpartisipasi dalam beberapa himpunan relationship yang berbeda ya. Ini kan relationship-nya udah berbeda ya antara peminjaman dengan relasi antara buku dengan tipe buku gitu. Jadi kita ibaratnya mengakses satu entitas itu kita sama sama juga dengan mengakses entitas yang lain gitu. Nah, kemudian atau memiliki peran yang berbeda dalam himpunan yang sama ya. Tentunya di sini berbeda peran ya. Mahasiswa itu atau pelajar ya itu yang meminjam buku ya maka buku yang dia akses itu dia nanti akan mengkelompokkan sesuai dengan tipe bukunya gitu. Nah, jadi kesimpulannya ya, entity set dapat berpartisipasi pada beberapa relasi ya. Ya, buku memiliki relasi dengan student. Kemudian buku memiliki relasi dengan tipe buku gitu ya. Jadi dia ada relasi yang lebih dari satu gitu. Jadi ada konsep relasinya yang bisa dibayangkan bagaimana. Ya, jadi peran dalam relationship itu tentunya ya entitas yang sama dapat memiliki peran yang berbeda dalam setiap himpunan dalam himpunan yang sama.
Nah, jadi misalnya ilustrasi seperti ini ya, ini ada garis pertanggungjawaban gitu ya. Seorang pegawai ya dan terhadap supervisor ya. Artinya kan di sini ya dalam hal tanggung jawab ini tanggung jawabnya relasinya dihubungkan dengan garis tanggung jawab gitu. Artinya di sini ya pegawai supervisor itu kan juga sama ya, sama juga dengan pegawai ya. Artinya dia bertanggung jawab dalam dalam struktur yang lebih tinggi gitu ya. Jadi di sini dia menampilkan bahwa garis pertanggungjawabannya itu ya supervisor ya. Si pegawai ini ya atau bawahan ini dia bertanggung jawab kepada supervisor yang di mana eh, entitinya, himpunan entitinya sama gitu ya. Jadi supervisor dan bawahan kan sama-sama pegawai ya, tapi dia relasinya berbeda gitu ya. Makanya dikatakan entitas yang sama itu dapat juga memiliki peran yang berbeda dalam himpunan yang sama ya. Entitasnya sama nih pegawai, tapi perannya berbeda gitu ya. Ya, jadi bedakan dengan atas dasar tanggung jawabnya seperti itu. Itu dia peran dalam relationship-nya salah satunya. Ya kemudian ya dalam dalam misalnya tadi ya, misalnya dalam ini peran dalam relationship ini ya juga unsur-unsurnya juga ada lagi bagi penjelasannya gitu atau derajat relasinya ya tahapannya seperti itu tahapan dari atau hierarki dari relationship itu misalnya binary relationship contohnya ya yang dimana ya pegawai itu ya bekerja di departemen gitu artinya kan jelas ini ya dia satu alur saja gitu bekerjanya ini tanpa kita lihat lebih jelasnya ini pegawai-pegawai itu bekerja di departemen apa gitu ya dan juga posisinya sebagai apa ya sama juga seperti yang tadi ini supervisor dan bawahan itu sama-sama pegawai ya tapi dia memiliki tanggung jawab yang berbeda seperti itu ada perbedaan di situ yang dimana entitasnya sama gitu itu tuh binary relationship ya contohnya kemudian ada ternary relationship ya nah kalau tadi ya binary relationship tadi itu ya ini identifikasinya adalah dia adalah ada dua entitas yang berelasi gitu ya pegawai dan departemen ya ada dua unsurnya ada dua kalau dia binary relationship kalau pada ternary relationship itu adalah lebih dari dua ya ada tiga bahkan yang dimana pegawai bekerja di departemen ya kemudian dia dibedakan berdasarkan jobnya atau posisinya ya. Ya, sama seperti yang tadi juga ini supervisor dan bawahan tadi itu ya. Jadi di sini ada tiga unsur atau tiga apa namanya tiga entitas ya syaratnya untuk dikatakan sebagai ternary relationship. Dia dihubungkan dari ID, nomor departemen dan posisinya gitu. Itu relasinya. Itu relasi dari pegawai dan departemen itu ya, contohnya. Nah, kemudian atribut dalam relationship nih. Sebuah himpunan relationship mungkin memiliki sebuah atribut. Nah, jadi di dalam relationship itu mungkin aja ya tidak hanya entity saja memungkinkan ada yang selalu ada atribut ya. Dalam relationship-nya juga ada atribut itu yang lebih menjelaskan bahwa relasi itu ada kriterianya lagi gitu ya. Misalnya mulai dalam menyimpan tanggal mulai bekerja seorang pegawai pada sebuah pekerjaan di sebuah departemen. Ya, jadi misalnya ini ya, pegawainya ya misalnya pegawainya A gini, bekerja di departemen ya, departemen departemen marketing misal. Jabatan dia adalah sebagai direktur misal gitu. Nah, ada relasinya di sini yang menyatakan bahwa dia bekerja mulai dari kapan gitu ya. Ada ada penjelasan lagi di dalam relasi itu untuk mengidentifikasi relasi itu lebih informasinya lebih lengkap gitu ya, lebih besar gitu. Nah, kemudian ada lagi ya istilahnya itu adalah kardinalitas, yaitu yang menyatakan jumlah entitas yang dapat diasosiasikan dengan entitas lain menggunakan himpunan relasi ya. Jadi eh, kardinal ini berkaitan dengan apa namanya eh, menggabungkan entitas itu lebih dari satu gitu ya. Ada empat di sini kategorinya yaitu one to many to one, dan many to many ya. Nah, misalnya ini ya untuk
one to one relationship ya. Jadi kalian pasti di waktu sekolah dulu pasti tahu ya bentuk himpunan relasi seperti ini ya dalam pelajaran matematik. Ya, ini maknanya adalah one to one relationship ini ya. Jadi setiap departemen memiliki paling banyak satu manajer ya, itu jelas. Dan ya, setiap manajer dapat mengelola paling banyak satu departemen ya. Artinya satu jelas ini. Ada tanda panah di sini yang menjelaskan bahwa dia alurnya sebagai apa gitu ya. Jadi ya dalam satu manajer bisa dia dapat mengelola paling banyak satu departemen itu hanya satu gitu. Misalnya seperti ini ya, untuk kita lihat gambar relasinya gitu ya. Si A misalnya hanya ini, si B hanya ini, dan si C hanya itu saja gitu. Itu dia konsep one to one relationship. Kemudian ya one to many ya, artinya setiap departemen itu memiliki paling banyak satu manajer ya. Tapi ya setiap manajer itu dapat mengelola beberapa departemen ya. Jadi satu orang bisa mengelola beberapa departemen seperti itu. Dan juga ini setiap departemen ya departemen itu bisa dikelola oleh satu pegawai atau banyaknya departemen bisa dikelola oleh satu pegawai gitu misalnya. Itu dia konsep dari one to many dan many to one gitu ya. Jadi satu, ya misalnya si A, dia cuma satu nih. Nah si B, dia bisa kelola departemen A dan departemen B dan departemen D misalnya. Seperti itu. Nah, kemudian many to many relationship ya. Seorang pegawai dapat bekerja di beberapa departemen. Dan sebuah departemen memiliki banyak pegawai ya. Artinya eh, ada ini ya, ada job ganda misalnya gitu. Misalnya si A ya, si A itu ya dan si D ya itu di departemen A misalnya. Nah si B ini bisa dia masuk di departemen B, bisa masuk departemen D gitu ya, jadi karyawan itu. Namanya terdaftar gitu. Mungkin karena dia mungkin rangkap jabatan atau bagaimana gitu ya. Ataupun juga sebaliknya seperti itu. Nah di sini ya arti arti tanda panah itu ya. Jadi eh, tanda panah itu berarti paling banyak satu ya. Jadi dia tidak dapat menjamin keberadaan sebuah impunitas yang ditunjuk. Misalnya pada suatu saat ada departemen yang tidak memiliki manajer, ya itu tidak mungkin bisa didefinisikan ya. Jadi makna dari tanda panah itu di sini adalah misalnya ya ini dia kalau dia panahnya ke pegawai artinya dia ya condongnya ke pegawainya gitu. Seperti itu. Nah, ini contoh yang lain lagi ya misalnya gini ya. Eh, misalnya ini ada tiga di sini, ada tiga contoh IR diagram nih. Kita melihat ya ini misalnya ini alur dari peminjaman uang lah atau peminjaman di bank gitu. Ketiga tiga ini kondisinya berbeda gitu ya. Kalau dia yang kondisinya ke nasabah ini artinya ya satu nasabah itu bisa melakukan satu kali pinjaman ya atau nasabah-nasabah itu bisa atau bisa melakukan seorang nasabah bisa melakukan beberapa pinjaman seperti itu. Pinjaman. Kemudian ya kalau yang bagian B ini artinya banyak nasabah itu yang bisa melakukan dalam satu bentuk pinjaman seperti itu. Nah, untuk yang C ya, tanda panahnya masing-masing ada nih. Artinya si nasabah ini ya satu nasabah hanya bisa meminjam satu bentuk pinjaman gitu. Jadi yang ketiga ini dia menegaskan hanya satu saja gitu bisa dilakukan gitu. Kalau yang B sama C itu bisa banyak nasabah meminjam satu bentuk pinjaman ya atau satu nasabah bisa meminjam banyak bentuk pinjaman seperti itu. Itu dia bentuk arti tanda panah itu. Dia condongnya kemana seperti itu ya. Nah, kemudian ada partisipasi ya participation constraint ya. Artinya partisipasi total ya digambarkan dua garis itu. Ada nanti kita lihat nanti contohnya ya dua garis ini. Yang dimana setiap entitas dalam himpunan berpartisipasi dalam minimal satu relationship di himpunan relationship. Ya. Dalam setiap entitas ya dalam himpunan berpartisipasi dalam minimal satu relationship di himpunan relationship. Ya. Misalnya partisipasi dari pinjaman dalam peminjaman adalah total setiap pinjaman ya pasti memiliki customer yang terhubung dengan melalui pinjaman. Kemudian sebuah pinjaman tidak dapat
terwujud tanpa minimal satu relationship peminjaman, itu contoh alurnya gitu. Itu yang partisipasi total ya. Kemudian partisipasi parsial ya atau sebagian itu. Beberapa entitas mungkin tidak berpartisipasi dalam relationship di relationship. Misalnya ya, partisipasi dari customer dalam peminjaman adalah parsial ya. Beberapa itu contohnya adalah beberapa customer mungkin hanya punya tabungan gitu. Jadi tidak semuanya bisa melakukan pinjaman gitu ya. Makanya dikatakan parsial. Karena mungkin ya customer itu dia hanya punya tabungan saja mungkin. Jadi tidak punya fitur untuk peminjaman misalnya. Misalnya seperti alurnya seperti ini ya. Nah, jadi ini ada customer dan intinya peminjaman itu. Jadi kalau yang dua tadi garisnya ya, tadi dua garis tadi itu ya partisipasi total ya. Setiap entitas dalam himpunan berpartisipasi dalam minimal satu relationship ya. Artinya gini ya, sebuah pinjaman tidak dapat terwujud tanpa minimal satu relationship ya. Jadi kalau dia peminjaman ini ya tidak ada aktivitas peminjamannya, maka dia tidak ada tidak ada fungsinya seperti itu ya. Kalau dia tidak menggunakan dua garis gitu, ini artinya adalah customer itu melakukan peminjaman ya, di mana dia dapat apa namanya, dapat terhubung dengan pinjamannya gitu. Nah, misalnya seperti Andi ya melakukan pinjaman nomor pinjamannya L001 gitu ya, Eka dan Eka itu bisa dia di L002 dan Rini bisa juga di L002 itu misalnya. Dan si Koko tidak bisa melakukan pinjamannya karena dia tidak tidak memiliki apa ya, dia hanya punya tabungan ya, tapi dia tidak punya memiliki fitur peminjaman gitu. Nah, maka jadi pertanyaannya ya, jadi ada beberapa pertanyaannya yang di mana relationship many to one itu yang mengelola menggambarkan bahwa departemen memiliki paling banyak satu manajer. Jadi sebuah departemen mungkin nggak tidak memiliki manajer. Nah, jadi seperti itu pertanyaannya. Ya, jadi kalau menurut itu, ya menurut relasi itu tentunya tidak ya. Jadi dipastikan ya bahwa dari sebuah departemen itu ya harus paling tidaknya memiliki satu manajer supaya relasi itu terbentuk seperti itu. Itu di konsep manituan ya. Misalnya kita kembali ke manituan tadi yang di awal seperti ini ya. Memungkinkankah sebuah departemen tidak memiliki pegawai ya atau tidak ada manajernya ya. Jadi kalau menurut garis ini ya pastinya tidak ya. Jadi dia harus paling tidak ada satu, paling banyak satu gitu untuk manajernya supaya dia dapat melakukan pengelolaan seperti itu ya. Kalau dilihat dari gambarnya ya untuk menjawab pertanyaan yang ini ya. Jadi dia paling banyak satu ya. Jadi harus ada paling tidak satu manajer yang mengelola departemen. Kemudian pertanyaan lainnya ya, apa yang terjadi jika departemen memiliki partisipasi total dalam mengelola seperti ini? Ya. Artinya memungkinkan sekali bahwa pegawai itu dapat melakukan rangkap jabatan, misalnya melakukan ataupun juga memimpin di berbagai departemen, misalnya seperti itu. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi itu apakah itu semuanya memungkinkan ya? Memungkinkan ya. Tentunya dia harus memiliki ya. Kita balik lagi flashback ke sebelumnya yaitu adalah key-nya ya. Seperti itu. Dan mungkin saja ya untuk apa namanya untuk key-nya ya, untuk primernya ya itu ditentukan lebih dari satu ya. Artinya key itu tidak ya, seperti yang di awal tadi itu key tidak tidak mesti satu ya, bisa banyak gitu key. Nah kemudian ya pada referential integrity ya, relationship manajemen itu mengelola menggambarkan bahwa departemen memiliki paling banyak satu manajer. Jadi sebuah departemen mungkin tidak memiliki manajer gitu ya. Itu tadi yang tadi seperti sebelumnya itu adalah paling tidaknya ada satu manajer ya. Nah, kemudian ya dikombinasikan dengan partisipasi total maka dipastikan bahwa hanya satu nilai yang ada gitu ya. Jadi sini misalnya sini ya. Ini kalau kita kaitkan dengan yang tadi ya antara kardinalitas ya dengan partisipasi itu ya. Kita kembali ke contohnya ini ya. Berdasarkan itu ya integritas dari referensinya ya maka proses penghapusan seorang pegawai yang mengelola sebuah departemen itu tidak bisa dilakukan ya atau dilarang ya karena dia sudah memenuhi konsep yang dimana partisipasi total tadi ya.
yang dimana si pegawai itu malahan dia bisa memimpin banyak departemen ataupun juga memiliki hak penuh terhadap departemen itu. Maka dia secara bagannya ya, dia tidak bisa dihapus ya untuk pegawai itu ya, karena dia nanti bakalan menghilangkan relasinya seperti itu. Itulah dia konsep untuk relasi ya, untuk integritas dari relasi itu. Nah, kemudian ya, jadi masuk lagi dalam pembahasannya ya, adalah himpunan entitas lemah atau weak entity ya. Ya, apa kriteria-kriteria dari yang dikatakan entitas lemah itu ya? Ya, jadi dia himpunan entitas yang tidak memiliki primary key ya. Nah, sama juga seperti yang sebelumnya tadi ya, bahwa setiap entitas itu wajib memiliki atribut ya, dan pasti harus memiliki atribut. Ya. Nah, kalau ada entitas yang tidak punya atribut, tentu dia tidak punya primary key ya, kan jelas ya itu. Makanya dikatakan sebagai entitas yang lemah ya, tidak tidak jelas kedudukannya sebagai apa, difungsikan sebagai apa, dan relasinya untuk apa juga tidak jelas. Gitu. Maka dia dikatakan sebagai entitas lemah. Kemudian keberadaan sebuah himpunan entitas lemah tergantung pada keberadaan himpunan entitas lain ya. Nah, dalam hal ini ya, misalnya ya, entitas lemah itu harus berhubungan dengan himpunan entitas lain melalui sebuah total atau one to many himpunan relationship dari himpunan entitas lain ke himpunan entitas lemah gitu. Nah, itu yang menjadikan supaya entitas lemah itu dia punya fungsi ya, jadi dia harus dihubungkan dengan entitas yang lain gitu. Tapi dia tidak bisa berdiri sendiri ya, karena kalau dia tidak dihubungkan maka dia tidak punya kedudukan apapun gitu. Maka dengan cara dia digabungkan ya gitu, diasosiasikan gitu, maka dia memiliki sebuah fungsi jadinya, sebuah makna gitu. Kemudian pembeda atau diskriminatornya atau partial key-nya ya dari sebuah himpunan entitas lemah adalah himpunan atribut yang membedakan antara sebuah entitas dengan himpunan entitas lemah. Itu sebagai pembedanya ya, jadi key itu tetap menjadi sebuah pembeda. Dan kemudian untuk primary key dari himpunan entitas lemah adalah primary key dari himpunan entitas kuat yang ditambah dengan diskriminator dari himpunan set entitas lemah gitu. Jadi dia menjadi bermakna ya ketika dia sudah punya key yang tapi dia masih key dari gabungan dari entitas lain yang sifatnya kuat. Ya, misalnya seperti contoh ini. Nah, jadi ya untuk himpunan entitas lemah itu digambarkan dengan persegi panjang. Ya. Yang dua. Kemudian yang untuk diskriminator itu diberi garis bawah putus-putus ya di sini. Nah, ini dia. Nomor bayar misalnya. Nah, yang jelas lemah tadi itu adalah pembayaran itu ya. Jadi ya untuk nomor pembayaran ini sebagai diskriminator himpunan entitas dari pembayaran gitu. Nah, kemudian apa primary key untuk pembayarannya kan tentu di sini dilihat bahwa untuk nomor pinjaman ya itu nomor bayar dikatakan lemah itu karena dia memiliki ya bisa memiliki eh, banyak apa ya banyak atributnya ataupun juga eh, datanya yang berturut misalnya kita peminjaman ya. Ilustrasinya peminjaman nih, peminjaman. Jadi ada orang yang meminjam ya, minjam uang misalnya atau kredit motor misal. Nah, jadi ya kredit motor tentunya ada stepnya ya. Jadi misalnya dia apakah kreditnya dalam 1 tahun itu berapa kali ya. Jadi dia misalnya kreditnya tiap bulan tuh. Nah, nomor peminjamannya dengan nomor bayarnya tentu kan bisa ini ya, bisa menjadi ini, bisa lebih banyak seperti itu. Maka misalnya pinjaman pertama ya. Nomor bayarnya, misalnya dia bayarnya, misalnya si peminjam pertama itu si A, misal. Di bulan pertama dia bayar, ya, ini sama-sama motornya sama-sama ini, harganya sama, misal. Misalnya motornya NMAX, misal, ya. Tuh, misal. Dan apa namanya? Dan ini contohnya tidak usah motor yang sama ya, misalnya kredit motor NMAX dan Honda Beat, misal. Tentu kan harganya berbeda tuh. Tapi untuk pembayarannya tetap sama itu 12 bulan ya misalnya 1 tahun ya. Jadi misalnya si A yang tadi NMAX tadi itu dia cicilan pertama misalnya 2 juta misalnya. Untuk si B ya cicilan dia yang pertama itu adalah misalnya 1 juta misalnya gitu. Nah untuk entitasnya ya di sini untuk pembayarannya ya maka bisa jadi ya itu berbeda
dari si A dan si B itu walaupun juga dengan nominal yang berbeda gitu, tidak jadi persoalannya di situ. Tapi dia artinya bergantung kepada nomor pembayaran yang sebelum-sebelumnya itu ya. Jadi dia bertopangan kepada nomor pembayaran yang sebelumnya seperti itu. Nah, jadi di sini ya untuk kesimpulannya ya, jadi himpunan entitas kuat dan lemah itu. Kalau pada himpunan entitas yang kuat itu yang memiliki cukup atribut untuk membentuk primary key. Ya, itu ya. Kemudian kalau pada himpunan entitas lemah ya tidak memiliki cukup atribut untuk membentuk primary key ya. Jadi tidak cukup atribut untuk membentuk key apapun itu ya. Karena dia bergantung kepada entitas yang kuat gitu. Nah, tapi setiap himpunan entitas memerlukan key ya. Jadi ya harus mengimport atribut dari himpunan entitas yang kuat gitu untuk agar supaya entitas yang lemah itu, objek yang lemah itu yang tidak memiliki atribut misalnya, yang tidak cukup atribut atau tidak memiliki key ya, supaya dia dapat difungsikan dan dia dapat berfungsi untuk relasi ya. Karena tujuannya adalah untuk membentuk sebuah relasi tadi ya. Ya, relasi pembayaran pinjaman gitu. Dan ini entitas lemahnya itu pembayarannya entitas lemahnya di sini. Ya, ya. Jadi untuk materi untuk pertemuan kedua ini, ya silakan ya jika ada yang didiskusikan ya boleh ditanyakan ya. Ini nanti akan saya share nanti di learning untuk bisa ditonton kembali bagi kalian semuanya ya. Yang untuk referensinya ini ya saya kutip dari sini. Oke ya, untuk materi pertemuan kedua secara asinkron ini cukup sekian ya. Ini saya nanti akan share di learning. Baik, jika ada pertanyaan yang boleh, mungkin kita lanjutkan nanti di pertemuan eh, secara praktikum ya mungkin ya. Dan juga saya akan nanti terangkan juga nanti untuk bagaimana cara cara secara ringkasnya bagaimana menggambarkan dari IR diagram ini menggunakan ya software yang kita gunakan yaitu draw.io gitu. Itu ada banyak referensinya mungkin di YouTube ya, boleh saja dilihat itu. Tapi nanti di learning nanti akan saya tampilkan juga satu dua contoh bagaimana cara menggambar IR diagram dengan draw.io gitu ya. Oke, baik cukup sekian mungkin untuk video pembelajaran pertemuan kedua ini ya. Sampai jumpa di praktikum ya. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya.